Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih mau menyempatkan kami Tuhan untuk ibadah walaupun secara online Tuhan. Kami tidak berjumpa secara fisik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan halo-halo.
awal. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Puji Tuhan adik-adik, sekarang kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, haleluya adik-adik. Terima kasih ya. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Kita mau katakan selidiki aku. Semuanya menyanyi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada
Mari kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberkati Tuhan, untuk memperkatakan setiap kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang dia sampaikan Tuhan, kami mau terima dengan baik Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah dari kecil Tuhan, mereka mau jadi teladan untuk Engkau dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa memuji Engkau, kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau tenangkan hati pikiran kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau jamah setiap kami. Bila setiap kebenaran disampaikan, kami rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu dapat mendewasakan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saat ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Sekali lagi Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Kita tidak perlu membaca semuanya, kita membaca ataukah mengutip beberapa ayat yang ada di dalamnya. Jadi kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini atau tentang jatuhnya Yerikho ini. Saya percaya kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini banyak hal yang kita dapatkan di dalamnya. Tapi setidak-tidaknya keangkat 3 poin untuk kita pelajari pada hari ini. Bagaimana tentang cerita peristiwa jatuhnya Yerikho. Poin yang pertama adalah Tuhan akan membela umatnya. Poin yang kau dapat atau poin yang kau bagikan untuk kita pada hari ini adalah Tuhan akan membela umatnya. Kita bisa baca di ayat 2-3 di Yosua pasal 6 ayat 2-3 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama yang kita ambil di dalam cerita ini adalah Tuhan akan membela umatnya. Di sini Tuhan akan berperan. Di sini Tuhan berperan sendiri untuk membela bangsa Israel, untuk membela Yosua. Dikatakan apa di situ? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yerikho ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan yang berperan, Tuhan akan menolong bangsa Israel. Tuhan menyampaikan kepada Yosua, saya akan menyerahkan ke dalam tanganmu kota ini. Saya akan menyerahkan rajanya. Saya akan menyerahkan pahlawan-pahlawannya yang ada di dalamnya. Untuk mereka bisa bunuh. Untuk mereka bisa mengambil atau merebut kota Yerikho pada waktu itu. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia membela umatnya. Dia menyertai umatnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan membela bangsa Israel? Atau kenapa Tuhan membela Yosua pada waktu itu? Kenapa? Karena Yosua taat kepada Tuhan. Yosua ada di pihaknya Tuhan. Yosua percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah pada waktu itu. Mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang benar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membela mereka. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika mereka sudah lemah, maka Tuhan yang berperan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua?
Aku akan, kata Tuhan, aku akan menyerahkan kota Yerikho, rajanya dan pahlawan-pahlawan atau pemerintah-pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus yang berperan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Kenapa? Karena orang-orang Israel, Yosua ada di pihaknya Tuhan. Jadi bagaimana bisa kita ditolong oleh Tuhan kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bagaimana bisa kita disertai Tuhan kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan? Tapi yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus jangan pernah kita ragu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan buka jalan keluar. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya kita punya pergumulan adik-adik, ya punya pergumulan, minta inilah, atau berdoa kepada Tuhan supaya contohnya punya gadget, atau supaya lulus sekolah, supaya naik kelas, supaya menjadi juara 1. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Poin yang pertama adalah yang kita ambil atau yang kita pelajari adalah Tuhan akan membela umatnya. Siapa umatnya? Umatnya adalah orang yang percaya sungguh-sungguh di hadapannya. Ya, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu berkuasa. Poin yang kedua yang perlu kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan ini tentang jatuhnya Yerikho ini adalah melakukan perintah Tuhan. Ini yang penting. Yang kedua, poin yang kedua ini adalah melakukan perintah Tuhan. Kita baca di ayat 6-7. Yosua pasal 6 ayat 6-7 dikatakan begini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah keliling kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Poin yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi kita itu harus punya tindakan. Kita itu harus bergerak. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus benar-benar taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin pada saat itu ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk mengelilingi kota itu selama 6 hari. Kalau dia tidak melakukan, mungkin Tuhan tidak akan berperan melawan musuh-musuh mereka pada waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan begitu membela mereka? Mereka menang dalam pertempuran. Kenapa? Karena mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya mereka berhasil merebut kota Yerikho pada waktu itu. Apa yang dikatakan Tuhan? Kelilingi kota itu selama 6 hari. Jadi mereka melakukan itu. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi apa yang aplikasinya di dalam kehidupan kita? Kita itu juga harus melakukan apa kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat kebenarannya. Lewat Alkitab. Jadi kalau misalnya firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, kita harus belajar mengasihi. Mengasihi sesama kita, menolong sesama kita. Mengasihi saudara kita, mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita. Jadi kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Kita harus taat untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau misalnya orang tua kita menegur kita,
memerintah sesuatu kepada kita, menyuruh kita untuk mengambil sesuatu. Jadi kita pun harus mengikuti itu. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya contoh orang tua kita menyuruh kita ya mengambil sesuatu, atau misalnya bantu-bantu masak, atau menyapu, atau segala macam, atau menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti itu. Jangan kita membantah orang tua, jangan kita tidak menghargai orang tua. Kita harus menghargai orang tua kita. Kita harus menolong mereka, kita harus membantu mereka. Jangan kita sibuk sendiri, main game berlebihan. Jadi kita harus taat dan tunduk kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah jangan kita mengambil hak orang lain. Yang ketiga, jangan kita mengambil hak orang lain. Kita bisa baca di ayat 18 dikatakan begini. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi poin yang ketiga yang perlu kita ambil di sini adalah jangan kita mengambil hak orang lain. Jangan kita mencuri, jangan kita menyolong. Jangan mengikuti orang-orang di luar sana yang suka mengambil punya hak orang lain. Jangan kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kita diajarkan di sini untuk selalu mengambil atau menikmati apa yang kita punya. Jangan kita mengambil hak orang lain. Mencuri pulpen teman kita di sekolah, mencuri makanan teman kita di sekolah, mencuri makanan di rumah, mencuri makanan kakak kita, mencuri makanan adik kita. Tapi itu tidak boleh. Tuhan atau firman Tuhan melarang hal seperti itu. Tuhan melarang bangsa Israel pada waktu itu untuk tidak mengambil hak daripada orang lain, mengambil barang-barang orang lain. Kita sebagai anak Tuhan, jangan kita membiasakan diri mengambil hak orang lain. Jangan kita membiasakan diri untuk mengambil apa yang bukan hak kita sendiri. Kalau misalnya kita tidak mengambil itu, percaya Tuhan pasti memberkati kita. Kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan, bukan kita untuk mencuri. Jangan kita membiasakan diri untuk mengambil punya orang lain. Kalau misalnya kita melihat di sana contohnya, di situ ada barang teman kita bagus, berkilau, keren. Jadi jangan kita menyolong, jangan kita ambil. Itu bukan punyanya kita. Kalau kita kepengen itu, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan asalkan kita sungguh-sungguh percaya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sendiri berperan membela mereka dan melawan musuh-musuh mereka. Dan mereka juga harus melakukan firman Tuhan. Dan poin yang ketiga ini adalah jangan kita mengambil hak orang lain. Ya, kebenaran firman Tuhan ini yang ketiga ini bisa menjadi berkat untuk kita, dan itu akan menjadi atau itu bisa mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita sekali lagi tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terbatas untuk menyampaikannya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau akan menjamah, Engkau akan menambahkan di dalam kehidupan kami. Bila setiap kebenaran ini Tuhan dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami juga Tuhan. Mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati adik-adik dimanapun mereka berada. Bila Engkau memberkati dan menyertai mereka. Bila Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka. Bila setiap apapun bisnis, pekerjaan mereka kerjakan juga Tuhan. Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Andaikan